Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah kisah nyata yang judul aslinya Khamsatu Dananir. Khamsatu Dananir. Lantaran 5 dinar dari dia, aku jadi profesor. Salah satu saudara saya bercerita kepada saya, pada tahun 1994, putri saya yang berusia 14 tahun jatuh sakit. Lalu saya bawa ke Pak Dokter yang tidak jauh dari rumahku. Setelah diperiksa oleh Pak Dokter mengarahkan saya untuk segera membawanya ke rumah sakit yang lebih komplit peralatan medisnya, yaitu rumah sakit yang ada di ibu kota Aljazair, yaitu Algiers. Padahal jaraknya dengan rumahku jauh sekali. Demi cinta kepada anak, saya bertawakal kepada Allah. Saya pun pergi ke rumah sakit ibu kota Aljazair. Sesampainya di rumah sakit, saya bertanya kepada seorang petugas rumah sakit bangsal yang harus saya tuju, sambil aku sodorkan surat rujukan dari rumah sakit tempatku. Lantas petugas itu menunjukkan suatu bangunan yang ternyata jauh sekali. Saya tidak pernah melihat rumah sakit sebesar ini. Sungguh sangat besar sekali. Para dokter dan pegawai rumah sakit menggunakan kendaraan kalau mau pindah dari satu bangsal ke bangsal lainnya. Jadi bagaimana saya ini? Seorang tua seperti aku ini harus menuju bangsal yang jauh itu. Batinku, apakah aku kuat ya menuju ke sana dengan jalan kaki? Namun saya coba berjalan dengan menggendong putri saya yang masih dalam keadaan sakit. Saya berharap dan berdoa semoga ada orang yang mau membantu saya. Tapi saya tidak menemukan siapapun untuk membantu saya. Kelelahan demi kelelahan berkumpul dalam diri saya. Kelelahan usia tua, kelelahan perjalanan, kelelahan membawa barang-barang kebutuhan, kelelahan menggendong putriku, dan kelelahan kesedihan lantaran penyakit yang menimpa putriku. Komplit sudah kesengsaraan yang harus aku pikul. Aku capek sekali. Lalu aku duduk untuk beristirahat di tempat parkir yang khusus kendaraan-kendaraan rumah sakit. Waktu terus berjalan. Aku merenungi kesedihan yang menimpaku dari waktu ke waktu. Tidak terasa mataku basah oleh air mata. Segera air mataku kusembunyikan dari putriku dan dari pandangan orang-orang, sehingga mereka tidak akan melihat aku sedang menangis. Ketika aku dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ada sebuah mobil mewah diparkir di sebelahku. Seorang pria muda yang perawakannya tinggi dan tampan keluar dari mobil. Dia mengenakan baju putih. Identitas dan lencananya tergantung di dadanya. Ternyata dia seorang profesor. Kemudian dia berjalan ke arahku dan bertanya, "Apa yang Bapak butuhkan?" Kesedihanku yang mendalam membuat aku tak mampu menjawab. Kemudian dia mengulang perkataannya lagi, "Apa yang Bapak butuhkan?" Aku benar-benar tidak mampu menjawab. Dia bertanya lagi kepadaku, "Paman, apakah Anda memiliki surat-surat medis atau surat rujukan dari rumah sakit? Kalau ada, berikan identitasmu dan surat rujukan itu padaku, Paman." Ketika saya menyerahkan kartu itu kepada pemuda itu, dia melihat saya dengan tajam dan memperhatikan saya dari kepala hingga telapak kaki saya. Sepertinya dia pernah melihatku dan dia heran melihat aku di sini. Setelah membaca surat rujukan yang aku berikan,
dan identitasku, dia menghela nafas dalam-dalam, lalu duduk di sebelahku dan mulai melihat wajahku dengan teliti, kemudian mencium dahiku. Tampaknya dia tidak bisa mengendalikan emosinya, maka meneteslah air matanya. Aku bertanya kepadanya, "Ada apa denganmu, wahai anakku? Apakah sesuatu yang tidak kamu sukai telah terjadi padamu?" "Semoga saja tidak." Dia berkata, "Tidak, Paman. Saya hanya merasa kasihan dengan kondisi Paman." Kemudian dia menggendong putri saya dan berkata, "Ikutlah denganku, Paman. Ikutlah denganku, Paman." Pria muda itu lalu memasuki pintu bangsal rumah sakit khusus, lalu meletakkan anakku itu di kursi roda, dan dia mulai memberikan perintah-perintah kepada tenaga medis lainnya. Dan semuanya orang menyambutnya dengan hormat dan heran. Sepertinya dia memiliki status khusus di rumah sakit ini. Kemudian dia membawa putriku ke ruang gawat darurat, lalu ke laboratorium analisis, terus ke bangsal radiologi, departemen anestesi dan operasi umum. Dan sekitar pukul 4 pagi putriku telah menjalani operasi yang sukses dan sudah sadar kembali. Hamidullah wa syakaratus syab alladzi kana li dhahiran wa sanadan wa mu'iman. Qultu lahu wallahi sayabqa khairuka yatuqu unuki ma hayitu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saya memuji Tuhan dan berterima kasih kepada pemuda yang telah menolong saya. Aku berkata kepadanya, "Demi Allah, kebaikanmu akan tetap menjerat di leherku selama hidupku." Semua orang di rumah sakit melayaniku dengan layanan spesial, dengan pelayanan yang mengagumkanku. Selama ini aku belum pernah mendengar ada rumah sakit memberikan pelayanan seperti yang aku terima saat ini, kecuali rumah sakit di negara-negara maju. 3 hari kemudian, dokter yang melakukan operasi untuk putriku memerintahkanku untuk meninggalkan rumah sakit. Aku pun siap berkemas-kemas untuk pulang. Namun pemuda yang kutemui pada hari pertama memintaku untuk tinggal di rumahnya selama seminggu lagi sampai putriku benar-benar pulih kesehatannya secara penuh. Karena bepergian adalah melelahkan dan apalagi jaraknya sangat jauh. Sebenarnya aku malu dengan kemurahan hati dan kebaikan pemuda itu. Tapi aku dengan tersipu malu menerima tawarannya itu. Aku mengiyakan. Dan aku pun tinggal di rumahnya sebagai tamu selama 7 malam. Istrinya melayani kami dan putri kami dengan penuh perhatian. Dia dan anak-anaknya baik sekali padaku dan putriku, dan memperlakukan kami dengan baik sekali dan penuh kelembutan. Dan pada malam ke-7, ketika mereka meletakkan makanan di atas meja dan berkumpul untuk makan malam bersama, aku menolak untuk makan malam bersama. Dan aku juga tidak berbicara sepatah kata pun kepada mereka. Pria itu berkata kepadaku, "Mari kita makan bersama, Paman." "Makanlah, Paman." Tapi aku diam mematung tanpa menyentuh makanan atau mengucapkan kata-kata. Dia terus merayuku agar mau makan, tapi aku tetap diam saja. Pria itu lalu bertanya, "Ada apa sebenarnya denganmu, Paman?" Lalu aku katakan kepadanya dengan suara keras dan dengan nada tajam, "Demi Tuhan, saya tidak akan mencicipi makanan bersama Anda, kecuali Anda mau memberitahu saya siapa diri Anda sebenarnya. Siapakah sebenarnya kalian ini? Anda melayani saya selama seminggu penuh, dan saya tidak mengenal Anda. Bahkan Anda memanjakan saya, padahal saya hanya bertemu Anda sekali di rumah sakit.
siapa sebenarnya Anda? Pemuda itu berkata, Paman, makanlah, mari kita makan, dan setelah sholat Isya, saya akan memberitahu Anda. Saya berkata, demi Tuhan, Anda tidak akan berhasil memasukkan makanan ke mulut saya, meskipun cuma 1 suapan. Saya tidak akan memakan makanan Anda jika Anda tidak memberitahu saya siapa Anda sebenarnya. Laki-laki itu mencoba mengelak dari menjawab rasa penasaranku. Tapi aku terus mendesak, tafadhal, tafadhal, sambil kuanggukkan kepalaku dengan penuh permohonan. Lalu dia berkata dengan nada pelan, Paman, jika Paman masih ingat, aku adalah anak yang kamu beri 5 dinar pada tahun 1964. Ketika itu saya duduk di belakang Anda di dalam bis umum. Saya adalah Fulan, putra Pak Fulan. Setelah aku mengingat-ingat masa lalu yang sudah puluhan tahun berlalu, akhirnya aku ingat kembali. Lalu kukatakan kepadanya, oh, sekarang saya ingat. Ya, saya ingat. Anda adalah anak Pak Fulan dari desa kami juga. Ya, saya ingat itu. Hari itu saya berada di bus angkutan umum. Aku dari desa pertanian. Kami akan ke kota terdekat. Di belakang kami ada 2 anak laki-laki. Kira-kira tidak lebih dari 7 tahun duduk di belakang kami. Aku mendengar keduanya bercakap-cakap. Salah satu dari mereka berkata kepada temannya, katanya, tahun ini hujan menjadi langka dan musim gugur akan segera berakhir. Dan bumi tidak menumbuhkan apa-apa. Padahal ayahku adalah petani miskin dan tidak memiliki apa yang bisa dia belanjakan untuk pendidikanku. Jadi aku terpaksa akan meninggalkan sekolah tahun ini. Ketika aku mendengar 2 anak berbicara tentang kemiskinan dan kekurangan dengan kesadaran yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang dewasa, aku tiba-tiba kasihan kepada anak ini. Dan bumi yang luas tiba-tiba terasa sempit kurasakan. Betapa hancurnya hati anak ini. Segera saya mengeluarkan 5 dinar dari saku saya dan memberikannya kepada anak itu. Dan saya mengatakannya, ambillah 5 dinar ini nak. Dan saya katakan 5 dinar ini saat itu cukup untuk membeli semua perlengkapan sekolahmu. Rafadhas sobiyu akhdat dananir. Wa qultu lahu walimadha ya waladi, qala rubama yadhunnu abi anni saraktuha. Ternyata bocah itu menolak untuk mengambil dinar yang kusodorkan kepadanya. Lalu aku bertanya kepadanya, mengapa anakku, kok kamu gak mau menerima? Dia berkata, maaf, tidak paman, nanti ayahku mengira aku mencuri uang orang lain. Saya berkata, katakan padanya uang dari Pak Fulan bin Fulan. Bapak itu memberikan 5 dinar ini kepada saya untuk membeli perlengkapan sekolah. Jawablah seperti itu, karena ayahmu mengenal aku dengan baik. Aku senang sekali anak itu mau menerima 5 dinar dariku. Dan anak itu pun tersenyum-senyum penuh sukacita, lalu memasukkannya ke dalam sakunya. Dan aku tidak lagi mengingat kejadian itu. Begitu 5 dinar diterima, saya sudah melupakan kejadian dengan anak itu. Pria itu berkata, anak itu adalah saya, paman. Dan jika bukan karena 5 dinar yang mungkin paman anggap sedikit itu,
Saya tidak akan menjadi profesor hari ini di rumah sakit terbesar di Algier ini. Disinilah kita sekarang bertemu setelah Tuhan menganugerahkan kepada saya pangkat tertinggi dalam profesi yang paling mulia dan terhormat. Kita berpisah pada tahun 1964. Dan di sini kita bertemu kembali pada tahun 1994. Jadi setelah 30 tahun persis. Walhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih Tuhan bahwa saya telah dapat membalas kebaikan paman ini meskipun tidak seberapa. Paman, kata pria ini, lantaran 5 dinar yang paman berikan kepada saya, paman telah menjadikan saya seorang profesor di dalam ilmu kedokteran. Ya amin. Wallahi lau a'tani ahadun kunuzat dunya lama parihtu biha al-an. Paman, demi Tuhan, jika seseorang memberiku gudang harta benda dunia, saya tidak akan senang seperti senang saya hari ini. Dengan 5 dinar yang mungkin tidak banyak bagi orang lain, tapi bagi saya itu sungguh luar biasa berharganya. Paman, jasa paman kepadaku sangat besar. Dan demi Tuhan, apapun yang kami lakukan, kami tidak akan dapat membalas budi paman. Wa as'alullah ayyu jaziyaka khairal jaza fid dunya wal ajral kabir fil akhirah. Saya mohon kepada Allah agar Allah membalasmu dengan pahala yang terbaik di dunia dan pahala yang lebih besar di akhirat. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini yaitu sonaiul ma'ruf taqi maswari as-su'. Perbuatan kebaikan dapat menahan kejadian buruk. Wa kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu menghutangi, maka seperti itulah kamu dihutangi. Wa kullu sakin sayusqa bima saqa yauman ma. Setiap pemberi minum akan diberi minum dengan apa yang ia tawarkan pada suatu hari. Muhammad Tajib.